Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Shadaqallahul aliyul azim. Hadirin para jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah, para pendengar setia Mujahidin FM dimanapun berada, marilah sama-sama kita memuji Allah, mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan, keafiatan dan kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah rutin kita, salat berjamaah. Bagi para pendengar sekalian yang berada di tempatnya masing-masing yang sedang melakukan aktivitas, mudah-mudahan segala aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita sekalian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, pada 2 pekan yang lalu saya mengangkat tema tentang di antara harta kekayaan yang akan kita tunggu-tunggu nanti di akhirat adalah, kata Rasulullah, salah satu di antaranya adalah istri solehah yang mampu mengarahkan suaminya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, mampu membantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah. Itu adalah harta kekayaan yang besar bagi seorang muslim yang kita harapkan di akhirat. Kita bahas kemarin. Nah, tentu mengapa Rasulullah bersabda demikian? Karena memang yang namanya arah untuk bertakwa, tujuan untuk berbuat baik itu selalu ada penghalang. Ada penghalang yang akan mengganggu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam ambil istilah cepatnya gitu, itu penghalang itu tidak lain daripada syaitan, iblis dan sejenisnya. Jadi makhluk gaib. Tetapi tentu ada juga yang bukan makhluk gaib, yaitu dari manusia itu sendiri. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu menggoda, yang selalu menggoyang hati kita, menggoyang hati kita. Udah kokoh nih, udah iltizam, udah semangat untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk bertakwa, digoyangnya hati kita berubah, break. Nah, di rumah tangga yang paling dekat dengan kita adalah istri. Nah, istri yang solehah akan membantu suaminya. Nah, kita akan bahas pada hari ini bukan yang tentang yang kemarin, tapi apa saja sih yang mengganggu atau menggoda kita untuk tidak istiqomah dalam ibadah itu. Ayat yang saya bacakan tadi itu surah Ibrahim, surah 14 ya. Ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Ini ayat ketiga ini, ini ayat keempat ya. Ayat ketiga didahului oleh ayat keduanya yang menceritakan tentang bagaimana Allah dengan kekuasaannya menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya. Tapi kata Allah, kebanyakan mereka ini, orang-orang yang sudah paham ini adalah ciptaan Allah, mereka mengingkarinya ya. Mereka mengingkarinya. Nah, siapa orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah? Nah, itulah penjelasannya ayat 2 ini. Pertama, alladzina yastahibbunal hayatid dunya
maaf, al hayatad dunia. Alladzina, orang-orang yang yastahibbuna, yang mencintai, yang gandrung apa? Al hayatid dunia, al hayatad dunia, kehidupan dunia. Jadi kita hidup di dunia. Kenapa disebutkan sebagai di sini penghalang itu adalah karena dia terlalu mencintai dunianya. Love, fall in love, atau barang jatuh cinta. Tapi jatuh cintanya kepada dunia. Nah, itu mungkin kita elaborasi nanti apa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, maaf, itu adalah cinta kepada dunia alal akhirah, di atas cinta kepada akhirat. Mungkin ke akhirat dia cinta juga, dia rajin sholat, dia beribadah, tetapi kecintaan kepada dunia melebihi kecintaan akhirat. Itu pertama, penyakit pertama itu. Yang kedua, ini yang kedua ini ya, wa yasudduna an sabilillah. Ya, orang-orang ini selain mungkin di antara ciri pertama yang cinta dunia, ada juga orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Udah benar nih orang mau berjalan yang baik nih, untuk rajin beribadah, untuk sedekah apa, diganggu. Orang berdakwah diganggu. Ani wa yasuddu an sabilillah. Jalan Allah itu dalam beberapa Al-Qur'an mengatakan sabilillah ya. Jalan Allah ada yang kalimat berikutnya sabili, nanti kita akan bahas. Sabili kata Allah, Allah mengatakan jalanku. Ada Ibnu Sabil dan seterusnya ya. Itu pengertian sabil ya. Kita tidak membahas secara detail tentang itu ya. Ini yang kedua nih, yang ketiga ini. Udahlah dia menghalangi orang untuk jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja, dan dia ingin jalan itu bengkok. Udah kita mau berjalan yang lurus, dihalangi, dibelokkan lagi. Nah inilah pasti setan nih. Ya, kalau kita memblame setan, wah itu habis ceritanya kalau menyalahkan setan. Kata orang apologetik, adalah urusan setan. Tidak, nanti kita lihat. Ternyata bukan setan. Ya, saling terkait ini ya, antara hubbud dunia dengan jalan tadi. Nah, maka kata Allah, orang-orang yang tadi yang cinta dunia, yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah, yang ingin orang supaya bengkok-bengkok ini adalah ulaika fi dhalalim ba'id. Itu adalah orang-orang yang benar-benar sesat. Jadi sesat. Nah, kalau di ayat keduanya itu referensinya adalah al-kafirun, orang-orang kafir, tapi di sini orang-orang yang sesat. Nah, begitu kita kok lihat arti sesat di sana itu banyak sekali. Ya, sesat orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang zalim, itu Allah katakan orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Nah, subhanallah tadi kalau yang topik kita kemarin, kalau ada istri yang soleh, yang takwa, sungguh dia mampu menjalankan roda kehidupan dengan baik. Dia bantu suaminya, bang, ingat-ingat jangan terlalu banyak keluar, nanti macam-macam godaan. Tak jadi suaminya mau keluar, alhamdulillah. Bang, kita cukuplah apa adanya, jangan korupsi lagi bang. Itu kan jalan lurus yang harus kita adakan di dalam rumah kita, istri kita kemarin. Nah, sekarang kalimat ini umum. 4 ini adalah masalahnya. 3 masalah. Terlalu cinta kepada dunia, terlalu suka menghalang-halangi dakwah, dan juga membengkokkan arah yang lurus kepada yang dari lurus kepada yang sesat. Nah, ini terjadi Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, bagi kita dimanapun kita berada. Apapun posisi kita, semakin tinggi posisi kita, insya Allah semakin berat tantangannya, semakin banyak penghalang. Ya sama dengan orang berbisnis lah. Untuk mencapai tingkat kesuksesan bisnis, ya orang menapak dari awal, dari jualan berdagang emperan sampai menjadi konglomerat itu tidak gampang. Tanya aja para pengusaha. Semuanya jalannya yang, dan banyak halangan-halangan yang mereka lakukan. Itu dari segi duniawi. Sehingga mereka mampu meretas dari awal sampai ke atas, bisnisnya berhasil, dia menjadi top businessman, saudagar, jadi konglomerat. Nah, tapi untuk kita urusan itu dunia, ya urusan dunia. Nah, ya syukur-syukur kalau bagi konglomerat yang baik, ya orang yang banyak hartanya, bukan tidak boleh, tapi digunakanlah untuk sabilillah tadi sini. Jangan justru menghalang-halangi jalan Allah. Itu kuncinya bagi kita. Nah, para jemaah sekalian, mari kita lihat ya. Kenapa Allah mengatakan allazina yastahibbunal
hayatad dunya alal akhirah. Itu orang-orang yang selalu mencintai dunia di atas akhirat. Kenapa? Itulah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Salah satu ciri-ciri orang yang takut kepada dunia, takut kepada akhirat, terlalu cinta, takut mati, ya. Nah, cinta dunia dan takut mati. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Dunia itu apa sih? Dunia maksudnya dunia yang arti yang kita terlibat dalam kehidupan kita ini adalah benda. Kita bergelimang dengan benda atau jasa. Itu dua itu saja. Kita mencari rezeki untuk menjadi apa? Menjadi pegawai negeri katakanlah sebagai contoh. Dia harus sekolah. Untuk sekolah dia memerlukan biaya, benda, uang, dan usaha, profesinya, ya, materi yang diperlukan, ya. Kemudian, nah, benda-benda inilah yang menjadi anutan faham yang disebut dengan materialisme, Bapak Ibu sekalian, para pendengar berbahagia. Materialisme. Orang yang cinta benda dan cinta materi. Ya apa-apa, indikatornya adalah keberhasilan. Seberapa banyak saya dapat ini uangnya, seberapa banyak saya dapat untung, seberapa banyak saya dapat imbalan jasanya ini. Ini yang menjadi masalah. Nah, kemudian apa? Materialisme, ya, itu nanti ini paham, disebut paham. Kalau kita bahas di dalam bidang ekonomi, di bidang ini paham materialisme. Nanti bersama-sama dengan paham kapitalisme. Orang-orang yang cinta dunia, dia cinta kapital. Kapital itu modal. Bahasa Inggris itu kapital itu modal. Nah, kita inginnya modal. Makanya disebut negara-negara kapitalis itu semuanya itu adalah bagaimana dia mengambil modal, mengambil untung. Ya, modal dapat untung, itu ceritanya. Itu bisnis, perdagangan internasional, ya, perdagangan lokal, bahkan perdagangan antar individu itu ya perlu modal. Modalnya bisa minjam ke bank, minjam ke koperasi, bisa minjam kepada orang berbentuk cash dan sebagainya. Itu modal, kapital. Nah, inilah yang diusahakan dan inilah yang memang menjadi kehidupan kita bergelimang hari-hari. Coba tanya kepada PNS, adakah PNS itu yang mungkin yang tidak menggunakan ijazahnya ataupun kepangkatannya untuk tidak minjam uang ke bank, tidak minjam dealer mobil, semuanya menggunakan kapital modal. Modalnya apa? Sertifikat SK golongan saya 3D, 4A, 4B, 4C saya gunakan. Pinjamkan, ini jaminan saya untuk dapat modal. Modal kita untuk membeli mobil, untuk membeli rumah, untuk membeli macam-macam keperluan hidup kita. Memang ada hubungannya dengan yang astahibbunal hayatad dunia tadi, ya, karena cinta dunia tadi. Dia habiskan sumber kemampuannya untuk material tadi. Itu disebut dengan materialisme tadi. Kemudian apalagi? Nah, kapitalis biasanya kalau di dalam level dunia, ya, level kita lihat nasional, transnasional ataupun regional itu ada yang namanya kolonialisme, ya, atau ekspansionisme bahasanya. Kolonialisme itu zaman dulu Belanda itu Bapak Ibu sekalian mengambil hak kekayaan kita, itu kan benda, dikolonialis, dijajah kita supaya dia dapat, tidak ada halangan lagi dari rakyat. Dia dijajah, dipaksa, ada kerja paksa, dikeruk, ya, tambang-tambang kita hasilnya dibawa ke negaranya di Eropa, ya Belanda, ya kita di Jepang, kemudian Inggris sebentar, ya itu kisah sebelum kemerdekaan. Nah, kita dijajah oleh kolonialisme dan ekspansionisme yang sekarang misalnya ekspansi itu gini, mengambil suatu wilayah itu diekspans sebagai seolah-olah negaranya karena dikuasai, dikontrol. Contoh Irak waktu dia perang tuh, Iran dan sebagainya yang dikuasai oleh Amerika dan sebagainya, ekspansi. Dia ambil kekayaannya untuk apa? Untuk membayar perang mungkin yang sudah diatur sedemikian rupa. Perang itu dijadikan sebagai alat untuk ekspansionis. Memang tidak menjajah, tetapi dia mengambil, ya, sumber daya yang kepentingan, alasannya untuk mengganti, ya, semua sumber daya yang digunakan untuk membantu dalam perang itu. Nah, negara menjadi itu kisahnya banyak kita baca dalam hal politik internasional sebagainya.
Itu yang pertama, hubbu dunia adalah seperti itu. Yang berikutnya, yang ini mungkin yang terakhir karena waktunya singkat ini, yang kedua saja, untuk yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Jelas. Nah, ini mungkin kita review lagi kepada apa itu sabilillah itu ya. Allah berfirman yang paling jelas itu dalam surah Yusuf 108. Saya pernah dulu lama sekali membahas juga ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul aliyul azim. Surah Yusuf ayat 108, surah 12. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada kalau ada kul gitu, katakan. Misalnya kul huwallah, katakan wahai Muhammad, kul huwallahu ahad, Allah esa. Ini kul, katakan wahai Muhammad apa? Hazihi sabili. Ini loh jalanku ya Muhammad. Sabilillah. Jadi kalau di ayat lain mungkin sabilillah, di jalan Allah, ini Allah langsung mengatakan sabili, jalanku. Qul hadhihi sabili. Apa itu jalanku? Ad'u ilallah ala basirah. Jalan Allah itu adalah jalan yang mengajak kepada Allah, ilallah. Ad'u, mengajak atau berdakwah ataupun merekrut ataupun mengajak orang untuk kepada jalan Allah, itulah dakwah. Walaupun hanya satu ayat, bang, sholat yuk. Nah gitu, satu ayat kita sampaikan ayat tentang sholat, udah mengajak orang, itu namanya dakwah. Dan bagi macam tahu mendirikan sekolah, ada mendirikan apa yang di situ adalah dikampanyekan, digerakkan untuk mengajak agar orang kembali kepada Allah. Nah, lawan tadi ayat yang yasuddu an sabilillah, yang menghalang-halangi jalan itu lawannya. Maka orang ingin yang benar adalah mengikuti jalan, yaitu jalan mengajak kepada jalan Allah yang lurus. Yang bahkan disebutkan di sini ala basirah. Untuk itu kalian gunakan basirah, hujjah. Basirah itu dari kata apa? Kata melihat ya. Tapi dalam hal ini para ahli manajemen mengatakan visi, yang mempunyai visi, vision ya. Basirah itu visi. Jadi dakwah itu bukan hanya sekadar dakwah pandai kita nyampaikan ayat, tapi dengan visi ke depan. Visi itu artinya, ini dalam manajemen ada visi, misi, ada tujuan, ada apa namanya, macam-macam ya di dalam manajemen. Tapi visinya hal sesuatu yang harus kita cita-citakan. Itu apa visinya? Ala basirah. Bagaimana visi itu? Harus ada standarnya. Visi dalam dakwah adalah ana wa manittaba'ani, kata Rasulullah. Kalian harus mengikuti aku. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini kuncinya. Makanya kita selalu mengatakan, yuk kita marilah kita sama-sama mengikuti ya dakwah sunnah Rasulullah dan para sahabatnya atau para pengikutnya yang setia. Ini dia. Itulah jalan-jalan yang harus kita luruskan. Karena ini ajakan Allah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad, dan kita pelakunya adalah Nabi Muhammad sendiri adalah pendakwah, mengajarkan bahkan meluaskan Islam. Lalu kita orang-orang yang mengikutinya itulah orang-orang yang sama-sama jalan Allah insyaallah. Lalu kata Allah, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan bukan aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ditutup dengan wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini kata kunci. Tidak boleh kita berdakwah tapi masih ada selemperan musyriknya, ada bumbu-bumbu mistik dan sebagainya. Itu tak boleh. Harus kita bersihkan dengan kalimat wa ma ana minal musyrikin. Tidak menyekutukan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai ada saingan-saingan yang lain. Ini kuncinya. Nah, para jemaah sekalian, oleh karena itu tadi saya mengajak kita semuanya melihat yang kedua ini, mungkin insyaallah akan kita lanjutkan. Maka apabila kita ingin menghadapi penantang-penantang, orang-orang yang menghalangi jalan Allah, mari kita lawan dengan kita sendiri melakukan dakwah itu, mengajak orang kepada Allah. Nah begitu kul itu peri al-amar. Kul peri al-amar artinya perintah. Memang kepada Nabi, tapi Rasulullah Allah mengatakan ana wa man ittaba'ani. Pelakunya adalah Rasulullah dan siapa saja yang mengikutinya. Artinya
orang-orang yang mengikuti jalan Allah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi. Tidak mungkin dia mengatakan, oh aku tidak perlulah pakai hadis, tidak perlulah pakai apa, tidak boleh. Dia harus menggunakan. Ada kan orang yang ingkar sunnah namanya, yang mungkir sunnah. Ngapain sunnah? Quran aja cukup. Nah, tidak bisa itu. Maka ana wa manita, orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu adalah orang yang ittiba, yang mengikuti sunnah Rasulullah dengan konsekuen, dengan insya Allah dengan itulah dia mampu yang membawa dirinya kepada sabilillah, jalan Allah, jalan yang menyelamatkan kita insya Allah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian dengan tausiah singkat ini ya, saya dan semuanya kita yang hadir di sini maupun yang berada di tempatnya masing-masing, kita semua mari kita introspeksi semuanya. Mudah-mudahan ya kita terhindar dari sifat-sifat yang menghalangi jalan Allah, terlalu cinta kepada dunia dan meninggalkan akhirat, dan bahkan inginnya jalan-jalan yang bengkok itu kita yang mudah-mudahan kita bahas yang akan datang. Semoga kita semuanya dapat meningkatkan ketakwaan kita dan semuanya bermanfaat untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita agar menjadi hambanya yang beriman, bertakwa dan berada di jalan yang baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.